Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami yang membahas tentang kisah-kisah dalam Islam. Kali ini, kita akan membahas kisah penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam merupakan manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, kisah penciptaan Nabi Adam alaihissalam bisa ditemukan dalam Al-Quran dan hadis. Dalam surat Al-Baqarah ayat 30, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di dalamnya orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, sedangkan kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau?" Tuhan berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu para malaikat bahwa Dia akan menciptakan manusia pertama di bumi yang akan menjadi khalifah atau pemimpin atas segala yang ada di bumi. Setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam dari tanah liat. Dalam surat Al-Hijr ayat 26-29, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari tanah liat yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Dan, ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang manusia dari tanah liat yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan meniupkan kepadanya roh, ciptaanku, sujudlah kamu kepadanya." Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa manusia pertama yang diciptakannya berasal dari tanah liat yang diberi bentuk, lalu dihidupkan dengan nafas roh. Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam nama-nama segala sesuatu. Dalam surat Al-Baqarah ayat 31, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama seluruhnya, kemudian Dia memperlihatkan mereka kepada para malaikat lalu berfirman, 'Katakanlah kepadaku nama-nama benda-benda ini jika kamu benar.'" Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam nama-nama segala sesuatu dan memerintahkan para malaikat untuk menghormatinya. Namun, iblis yang juga merupakan salah satu malaikat menolak untuk menghormati Nabi Adam alaihissalam. Iblis merasa lebih baik dari Nabi Adam alaihissalam dan tidak mau tunduk kepadanya. Hal ini terjadi dalam surat Al-Baqarah ayat 34, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan, ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka sujud kecuali iblis. Ia enggan dan sombong, dan ia adalah golongan orang-orang yang kafir." Iblis yang sombong dan tidak mau tunduk kepada Nabi Adam akhirnya diusir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari surga dan dijauhkan dari rahmatnya. Hal ini terjadi dalam surat Al-A'raf ayat 18, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka kami berfirman, turunlah kamu dari surga itu, sesungguhnya tidak sepatutnya kamu sombong di dalamnya. Maka keluarlah, sesungguhnya kamu adalah orang yang hina." Dari kisah penciptaan Nabi Adam kita bisa belajar banyak tentang kerendahan hati dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga bisa memperhatikan bahwa sombong dan tidak mau tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berakibat buruk. Dalam Islam, Nabi Adam alaihissalam dianggap sebagai bapak manusia dan merupakan nabi yang pertama kali diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia juga dihormati sebagai manusia yang paling mulia di antara manusia-manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kisah penciptaan Nabi Adam alaihissalam dalam Islam. Semoga kita bisa belajar banyak dari kisah ini dan bisa meningkatkan keimanan serta ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel kami untuk video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.